Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demi keberkahan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang kami hormati Pak Wakapolda Gorontalo, para pejabat utama lingkungan Polda Gorontalo, Pak Kepala SPN, Bapak Kapolres, para bayangkari dan seluruh personil anggota kepolisian di wilayah Polda Gorontalo. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Segala puji teruntuk Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan dan keluangan waktu untuk dapat berkumpul di acara yang penuh berkah ini. Saya dengar tadi dari Biro SDM, acara ini sudah berlangsung selama 4 bulan dan untuk Ramadan ini sudah yang ketiga kali. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita nikmat hidayah, nikmat mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala akan baik dan lancarlah urusan-urusan kita semuanya. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan insyaallah kepada kita sekalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang disinggung pada sambutan Kapolda tadi, di sana disebutkan di dalam sebuah hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddamahu min dhanbi. Siapa yang berpuasa dengan keimanan dan penuh kesungguhan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Perlu kita garis bawahi di sini, pokok penting dari puasa itu tidak sekedar menahan makan dan minum, tapi bagaimana kita bisa menjalankan puasa itu dengan penuh keimanan dan kesungguhan. Berbicara mengenai puasa yang penuh dengan keimanan dan kesungguhan ini, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitabnya Sirul Asrar telah membagi puasa itu pada 3 tingkatan. Tingkatan pertama adalah puasa ahli syariat. Puasa ahli syariat ini adalah sebagaimana definisi puasa itu, yaitu menahan makan dan minum. Jadi dia hanya sekedar menahan makan dan minum saat terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini disebut dengan puasa ahli syariat. Ini sudah baik, tapi dia masih dianggap kurang. Ada satu lagi ibadah atau tingkatan puasa yang lebih tinggi lagi dari sekedar puasa ahli syariat, yaitu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu puasa ahli tarekat atau puasa ahli suluk atau puasa orang-orang khusus, puasa ahli khawas, orang-orang khusus. Puasa orang-orang khusus ini mereka tidak sekedar menahan makan dan minum, tapi mereka juga menahan panca indera mereka daripada bermaksiat. Jadi tidak hanya perut mereka yang menahan lapar dan haus, tapi mata mereka dijaga dari melihat yang haram, lisan mereka dijaga dari berbicara yang sia-sia dan maksiat, telinga mereka dijaga dari mendengar dosa, tangan mereka juga dijaga dari mengambil hal-hal yang bukan
menunaikan haknya dan seluruh panca inderanya dia puasakan. Ini puasa ahli khawas atau golongan ahli tarekat atau golongan-golongan pilihan. Nah, ini kita mulai memuncak atau mulai naik pada tingkatan puasa dengan keimanan dan kesungguhan. Nah, karena Nabi SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan nilai atau pahala dari puasanya kecuali sekedar lapar dan haus. Nah, ini bahaya kalau kita hanya berhenti pada puasa tingkat ahli syariat saja, hanya sekedar menahan makan dan minum, tapi tidak dapat menjaga panca indera kita. Dikhawatirkan kita tidak mendapatkan pahala dari puasa kita kecuali hanya sekedar lapar dan haus. Maka tingkatan kedua ini mereka sudah lebih hati-hati, yaitu menjaga panca indera mereka. Nah, kemudian ada lagi puasa yang tertinggi, yaitu kalangan khawasul khawas atau puasa ahli hakikat dan ma'rifat. Mereka ini selain berpuasa daripada makan minum, selain panca indera mereka berpuasa dari berbuat maksiat, berbuat dosa, kemudian hati mereka berpuasa dari selain Allah. Artinya hati mereka menahan dari selain Allah. Puasa itu kan artinya imsak, yaitu menahan. Dari menahan makan dan minum, menahan panca indera dari bermaksiat, kemudian menahan hati dari melihat selain Allah. Artinya mereka ini senantiasa berzikir, senantiasa dekat dengan Allah, ingat-ingat kepada Allah, tidak pernah bercerai dengan Allah. Inilah puasa para nabi dan para siddiqin dan ulama-ulama khusus. Tidak sedetik pun mereka berpisah dari Allah. Karena Rasulullah SAW yadhkurullah kula ahyani, bahwasanya Nabi SAW itu senantiasa ingat kepada Allah di setiap saat. Artinya tidak pernah bercerai-cerai Rasulullah dari Allah. Nah, ini adalah 3 tingkatan puasa yang apabila kita amalkan, insya Allah kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang melaksanakan puasa dengan keimanan dan ihtisaban. Melaksanakan puasa dengan keimanan dan sungguh-sungguh. Pertama, dia berpuasa menahan lapar. Yang kedua, dia berpuasa menahan anggota tubuh dari maksiat. Dan yang ketiga, dia berpuasa dari bercerai dengan Allah, daripada berpisah dengan Allah, yaitu dia senantiasa dekat dengan Allah. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, ada 2 kenikmatan bagi orang-orang yang berpuasa. Kenikmatan yang pertama yaitu kenikmatan saat dia akan berbuka. Kemudian kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan saat dia akan berjumpa dengan Allah. Puasa tingkatan pertama atau puasa tingkatan ahli syariat ini, waktu puasanya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Saat dia terbenam, dia bahagia karena dia akan segera berbuka, akan segera makan minum sampai terbenam matahari. Adapun puasa ahli khawas atau puasa ahli tarekat ini, waktu puasa mereka tidak terhitung sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, tapi waktu puasa mereka adalah selama mereka masih hidup di dunia, mereka senantiasa berpuasa. Selama mereka masih hidup, mereka senantiasa menjaga anggota tubuh mereka dari berbuat dosa. Baik Ramadan maupun di luar Ramadan, baik bulan puasa tidak bulan puasa, ahli khawas ini, ahli tarekat ini, mereka berpuasa. Sesudah Ramadan mereka tetap makan dan minum sebagaimana layaknya kita. Tapi puasa menjaga panca indera mereka dari bermaksiat itu terus berlangsung selama mereka hidup. Mereka dikatakan berbuka saat mereka telah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli khawas, orang-orang khusus.
Jadi dia berbahagia saat masuk surga Allah. Selama belum masuk surga Allah, dia menjaga seluruh anggota tubuhnya, dia puasakan dari hal-hal yang dosa. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lagi, adapun para ahli khawasul khawas, puasa orang khusus dan paling khusus, waktu berbuka mereka, orang-orang tingkatan ketiga ini, waktu berbuka mereka bukan saat mereka masuk surga. Bahkan dalam surga pun mereka masih berpuasa. Artinya masih menahan batinnya dari mengingat selain Allah. Mereka ini dikatakan berbuka saat mereka berjumpa dengan Allah. Inilah kenikmatan mereka. Jadi di dunia mereka menahan diri dan nafsu mereka. Di surga pun mereka belum mendapatkan kenikmatan sampai kemudian mereka berjumpa dengan Allah. Nah, ini puasa orang yang tingkatan ketiga, para siddiqin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kita kekuatan, kemampuan untuk dapat mempelajari 3 tingkatan puasa ini dan diberikan kemampuan oleh Allah untuk dapat mengamalkannya. Amin. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara mengapa kita dianjurkan berpuasa. Karena puasa ini sebenarnya satu dari sekian cara mengenal Allah, supaya kita dekat dengan Allah. Dengan kita menghindari makan dan minum, maka kita terbantu untuk tidak tergoda nafsu kita berbuat yang macam-macam. Orang yang banyak makan cenderung dia punya energi yang banyak. Dengan energi yang banyak itu dia menjadi lalai, melakukan banyak hal. Nah, tapi dengan puasa ini Allah membantu kita agar sedikit energi kita dicukupkan atau dikurangkan, agar konsentrasi kita untuk ibadah dan bagaimana mendapatkan ridho Allah, kedekatan dengan Allah. Cukup sudah di bulan-bulan sebelum Ramadan kita banyak beraktivitas, butuh kekuatan dan makan. Tapi di Ramadan kita dilatih mengurangi sedikit kekuatan kita, menahan nafsu kita, yang dengan itu kita mudah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sebagai pengantar awal. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan doa. Silakan kepada Ustaz Yesa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Amin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa Amin. ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi Amin. wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Amin. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Amin. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamah Amin. ala syariatil barra wa tariqatil bayda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Rabbi.